Habib, Habib kok namanya Ubaidillah? Iya. Padahal Ubaidillah itu nama gembong anu loh, apa itu otak pembunuh Dzurriyyah Rasul. Iya, nggak peduli kita kan, nggak itu kan kita kan nggak diajarin buat dendam. Itu bukti sebagai kita juga bahwa kan dendam orang. Iya Bib, tapi Rasulullah juga orangnya tidak pendendam Bib. Tapi nama putra-putra Rasulullah tidak ada yang diberi nama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Ubaidillah juga orang yang pernah dimurkai oleh Allah. Gara-gara mereka adalah orang otak pembunuh Dzurriyyah Rasul Bib. Ini kelihatannya sangat nggak baik kalau ada Dzurriyyah Rasul kemudian memberi nama anak namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah ini adalah gembong otak pembunuh Dzurriyyah Rasul Habib di Karbala Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nama ba'du. Saudaraku pemirsa sekalian, sebangsa setanah air dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang luas, dan semoga siapapun yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa tanpa ada halangan. Oke, saudaraku pemirsa sekalian, di video kali ini kita akan mendengarkan jawaban yang sangat cerdas, sangat mengena oleh seorang kiai yang sekaligus muhibbin habaib. Ya, bagaimana beliau menjawab atau menyampaikan kemustahilan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ini dengan sangat rasional dan masuk akal. Nah, oke, kita tidak perlu berlama-lama, mari kita simak langsung saja bagaimana percakapan seorang kiai yang juga muhibbin habaib ini berbincang dengan seorang habib yang bernama Ubaidillah di video ini. Mari kita simak bersama-sama. Ana kabar Habib? Iya Habib. Habib tinggal di mana Habib? Ada di Palembang. Oh Palembang. Palembang, mampir Gus. Masya Allah, Masya Allah. Ana uhibbuka Habib. Jawa. Ana uhibbuk. Habib, namanya siapa? Ya, tak lagi. Ana Ubaidillah. Ubaidillah. Sudah nama minut nama dia. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan Habib. Ana uhibbuka Habib. Saya itu bisa aja itu nanti ya, bisa santai gitu. Anak miskin ada kalau terhadap jodoh. di sini sering banyak habaib silaturahim di tempat sini, Bib. Banyak. Iya, Bib. Habib, Habib kok namanya Ubaidillah? Iya. Padahal Ubaidillah itu nama gembong anu loh, apa itu otak pembunuh Dzurriyyah Rasul. Iya, nggak peduli kita nggak itu kan kita kan nggak diajarin buat dendam. Itu bukti sebagai kita juga bahwa kan dendam orang. Iya, Bib. Tapi Rasulullah juga orangnya tidak pendendam, Bib. Tapi nama putra-putra Rasulullah tidak ada yang diberi nama Abu Jahal, Abu Lahab. Karena Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana Ubaidillah juga orang yang pernah dimurkai oleh Allah. Gara-gara mereka adalah orang otak pembunuh Dzurriyyah Rasul, Bib. Iya. Saya kemarin itu buka-buka sejarah, Bib. Buka-buka sejarah. Orang yang namanya Ubaidillah, Bib, itu berkehidupan pada zaman apa itu Karbala. Itu Ubaidillah bin Ziyad dan juga apa itu Yazid bin Muawiyah bin Sufyan itu gembong apa itu otak pembunuh Dzurriyyah Rasul.
Ini kelihatannya sangat nggak baik kalau ada dzurriyyah Rasul kemudian memberi nama anak namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah ini adalah gembong otak pembunuh dzurriyyah Rasul Habib di Karbala Habib. Tapi Habib ngerti nggak kalau apa Ubaidillah itu adalah gembong apa itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul, ngerti nggak? Ada tahu, secara itu anak sekitar tahu. Tahu kan Habib? Itu gembong jahat. Iya, Bu. Kalau tahu Ubaidillah itu adalah otak gembong pembunuh dzurriyyah Rasul, mungkin nggak Habib nanti kalau punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah? Oh, ada yang ada ini kasih Ahmad Mundur. Oh, Ahmad Mundur anaknya. Oh ya. Iya. Ini Gua udah sama terus. iya, ini anak-anak saya nggak ada yang saya beri nama Ubaidillah, Habib. Karena Ubaidillah ini adalah apa itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul. Saya saking cintanya sama Rasulullah, anak saya semuanya saya beri nama dzurriyyah Rasul. Ada Halimati Sa'diyah, ada Muhammad, ada Ahmad, ada Ali, ada Aisyah, ada Umar, ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain, ada Umamah, ada Abdullah. Nah, tidak ada satupun yang saya beri nama Ubaidillah, Habib. Iya, karena Ubaidillah itu otak pembunuh dzurriyyah Rasul. Bahkan di waktu Sinan bin Anas membawa kepalanya Sayyidina Husain, orang yang namanya Ubaidillah itu Bib, itu apa itu lalu memainkan tangannya di kepalanya Sayyidina Husain. Bahkan Ubaidillah mengambil tombak dengan pakai gagangnya, tombak itu ditusuk-tusukan di kepalanya Sayyidina Husain, Bib. Ini saking cintanya saya sama dzurriyyah Rasul, nyampe-nyampe anak saya dan anaknya semua santri alumni, semuanya saya larang menggunakan nama Ubaidillah, Bib. Iya, makanya nanti kalau bisa, Bib, anak cucu panjenengan jangan diberi nama Ubaidillah, Bib. Itu gembong pembunuh dzurriyyah Rasul, Bib. Lagi pula, Bib, apa itu yang namanya Ubaidillah yang diklaim oleh Syekh Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Ahmad, itu fiktif, Bib. Setelah saya teliti di beberapa kitab sezaman yang pada kurun 400, tidak ada satupun kitab yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Karena Sayyid Ahmad itu putranya cuma 3 doang, Muhammad, Ali, sama Husain. Jadi di kitab-kitab yang sezaman itu, Bib, tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad, Bib. Ya, ada kutipan lain dari penjelasan Al-Ahmad itu bahwa Bapak ini siapa hijrah ke mana ke Sopur itu ada kedua lagi. Iya, Bib. Ya. Iya, Bib. Tapi tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya nama anak Ubaidillah, Bib. Tapi secara logika, Bib, nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama sebuah nama yang nama itu pernah membantai dzurriyyah Rasul di zaman Karbala. Itu, Bib. Jadi nggak mungkin. Jadi Sayyid Ahmad nggak mungkin memberi nama dengan sebutan Ubaidillah, di mana Ubaidillah ini adalah gembong pembunuh dzurriyyah Rasul pada zaman Karbala. Sebagaimana Rasulullah dan juga anak cucunya tidak pernah memberi nama anak-anaknya, cucu-cucunya dengan sebutan Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab ini adalah orang yang dimurka oleh Allah dan mereka tidak mengikuti apa itu ajaran-ajaran Rasulullah. Sebagaimana Ubaidillah dulu juga gitu. Mereka mengadakan pertempuran hebat pada zaman Karbala. Bahkan tidak kurang dari 72 dzurriyyah Rasul dan juga para sahabat dzurriyyah Rasul itu dibantai sama Yazid bin Muawiyah dan juga Ubaidillah bin Ziyad, Bib. Iya. Nah, sekarang anak mulanya Gus. Ya, Bib. Itu kalau Imam Mahdi itu kan keturunan Rasulullah kan? Iya, Bib, benar, Bib. Nah, itu dari keturunan Sayyidina Husain apa Sayyidina Hasan? Itu Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah dan semua sanad-sanad mereka itu ditutup semua, Bib. Karena sesungguhnya dzurriyyah Rasul yang benar-benar dzurriyyah Rasul setelah terjadinya perang Karbala, semua dzurriyyah Rasul itu, Bib, itu nama-namanya dirahasiakan semua, Bib. Karena apa itu khawatir kalau ada pembantian terulang, Bib. Jadi sampai sekarang Bisa itu pada zaman itu kan? iya, Bib. Mulai dari zaman ini kan merupakan kebanyakan sudah ya sekarang ini yang mengaku sebagai nabi, bagi nabi-nabi Tuhan, bagi nabi. Iya, Bib. Kebanyakan sudah sebagai hal-hal yang biasa aja gitu.
Iya, Bib. Iya, Bib. Kalau orang dulu, orang Nabi dulu perangin, langsung dulu. Sekarang udah kayak biasa. Iya, Bib. Jadi gini, Bib, Imam Mahdi itu duriahnya Rasulullah, tapi dari duriah yang semuanya tawadhu, Bib. Dari duriah Rasul yang semuanya tawadhu, yang tidak pernah membanggakan dan menyombongkan nasab, Bib. Kalau mereka menyombongkan dan membanggakan nasab, menyombongkan nasab, itu justru itu tidak duriah Rasul, Bib. Karena di Al-Quran Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dan setahu saya, Bib, orang yang membanggakan nasab dan silsilah itu adalah iblis, Bib. Iblis itu membanggakan silsilah mereka, Bib. Dalam firman-Nya, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih utama daripada Adam. Aku tercipta keturunan dari api, sedangkan Adam itu berketurunan dari tanah. Ini iblis itu selalu membanggakan keturunannya, Bib. Itu dalam rangka untuk mencari penghormatan, kemuliaan, dan juga cari uang di tengah-tengah masyarakat supaya menjadi pengakuan di tengah-tengah umat, Bib. Iya, Bib. Jadi kalau benar-benar duriah Rasul, Bib, mereka itu akan selalu merendah serendah-rendahnya. Kesibukan mereka akan memuliakan umat, memilihkan umat yang terbaik, dan mereka tidak akan dawir, tidak akan minta-minta uang dari pintu satu ke pintu yang lain, Bib. Karena dunia Rasul ini dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, yudhirakum tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yurid bikumul usra, yudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Jadi keluarga Rasulullah ini luar biasa, semuanya baik. Nyampe Rasulullah mengatakan bila mana Fatimah itu mencuri, tentu kupotong tangannya. Itu bukti bahwasanya dunia Rasul itu, Bib, tidak ada yang mencuri, Bib. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang Buktinya Rasulullah mengatakan apabila Fatimah mencuri, tentu potong tangannya. Artinya tidak mungkin duriah Rasul mencuri, gitu, Bib. Walaupun toh duriah Rasul itu adalah tidak maksum. Makanya di contoh ada terus karena kita bahwa Fatimah itu nggak mencuri. Iya, Bib. Iya, Bib. Ya, Bib. Makanya duriah Rasul itu nggak pernah mencuri, Bib. Itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah, Bib. Itu kan sering mencuri juga. Itu kan bukan ini polisi, iya, polisi itu. Iya, Bib. Yang namanya polisi itu kan mengayomi ini yang baik-baik lah banyak. Cuma kalau ada polisi yang narkoba ini, apa bilang polisi juga kita jomblo masih. Iya, Bib. Kayak ini begini juga baik, bapak juga apa manusia juga. Iya, Bib. Ini aja. Iya, Bib. Jadi dari hasil penelitian saya, Bib, setelah kami belajar di beberapa kitab-kitab sezaman yang kuat tuntas tentang duriahnya Rasulullah, itu di kitab-kitab karya-karya ulama pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, Bib. Itu tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Ya. Nah, sehingga Ba'alawi itu tidak duriah Rasul, Bib. Nah, gimana menurut penanggapan Habib dari hasil penelitian saya semacam ini, Bib? Coba, menurut pendapat panjenengan gimana, Bib? Gimana? Itu tadi saya kan meneliti di beberapa kitab karya tulis ulama yang sezaman pada kurun 400, 500, 600, 700. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Tidak ada. Bagaimana menurut pendapat Habib? Iya, kalau menurut anak setiap yang kita tahu, setiap yang di dunia ini kan masih banyak kitab-kitab yang lain kita belum tahu. Sekarang bukan mau bela dengan kita ya. Ya, Bib. Sebenarnya kalau ngomongin ilmu Allah itu sangat luas. Apa yang nanti belajar itu belum ada apa-apanya dengan ilmu Allah. Karena kita banyak yang kita ilmu beda sekali Allah Taala. Kan gitu. Ya, Bib. Dari keturunan Ahmad bin Ubaidillah bin Ahmad, itu kan banyak keturunan yang benar. Ya, Bib. Yang banyak yang menciptakan itu kita. Ya, Bib, benar, Bib. Apa ini kalau yang tahu itu banyak kan orang lain. Ya, Bib. Orang yang menciptakan karya-karya sekarang ini. Ya, Bib, benar, Bib. Iya, Bib. Tapi dari hasil penelitian saya, Bib, tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ubaidillah putra dari Ahmad bin Isa, Bib. Iya, nah itu ada di YouTube, ada di YouTube, ada di daerah Palembang, ada buat
apa ini orang sama ini jadi Pak Imam apa di mana nggak tahu. Kayak tinggalin ada satu kitab yang nggak terbuka oleh Kiai Imam. Ya kita apa Bib? Kita apa Bib? Bapak yang menerangkan bahwa anak nggak tahu anak kan nggak lu bilang anak kalau ada ngomong bisa ngomong kita berarti bisa ngomong bahasa Arab apa? Iya Bib. Bahkan di dalam kitab Al-Ghurar Bib, setelah saya teliti Bib, apa itu nasab Alawi menyambung ke Rasulullah itu dari hasil mimpi Bib. Padahal mimpi itu kan tidak bisa dibuat untuk batu loncatan hukum. Awal. Iya Bib. Sekarang ini kan banyak yang apa? Yang doi istilahnya hukum doi semua. Rata-rata yang ini doi karena tidak melalui dari Imam Ahmad apa Imam Bukhari juga. Ya Bib, ya Bib. Nah, sekarang ada hal-hal yang memang dari mimpi tapi masih dipakai orang sekarang ini. Ya Bib, coba Habib, menurut pandangan Habib, saya kan dari hasil penelitian saya Habib, dari beberapa kitab, saya tidak pernah menemukan sebuah karya tulis ulama yang sezaman pada tahun 400, 500, 600, 700. Tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad itu mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian saya meyakini bahwa Ba'alwi itu tidak duriya Rasul. Bagaimana pendapat Habib? Keyakinan saya seperti ini kira-kira dosa enggak? Enggak dosa. Karena ini yang dosa itu yang repot itu. Kalau misalkan antum berkeyakinan itu, tapi antum menyebarkan, nah itu menyebarkan itu tahu-tahunya antum salah. Nah itu dosa di situ. Jadi dosanya dia. Gitu. Padahal saya sudah istihad, Bib. Saya sudah istihad, sudah meneliti, Bib. Iya itulah apa yang kita istihad itu. Itu kan Allah alam. Sekarang gini aja, antum percaya tidak sama Habib Indonesia ini? Di rumah saya banyak Habib yang silaturahim sini, Bib. Bahkan anak saya juga belajar di Tarim, Bib. Saya juga belajar juga belajar juga sama Habib. Tapi dari hasil penelitian saya, tidak ada satupun kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu putra dari Ahmad bin Isa Al-Rumi itu. Sehingga saya simpulkan bahwa Ba'alwi itu nasabnya terputus gara-gara tidak ada satupun kitab yang mengatakan seperti itu, Bib. Jadi saya mengatakan semacam ini tidak bisa, Bib ya. Ya nggak bisa. Antum sebelum ada Kiai Imat ini, emang apa orang-orang dahulu itu kan minta sama Kiai Imat sekarang ini? Dari apa yang udah dikeluarkan sama Kiai Imat? Karya apa yang udah keluar Kiai Imat? Ya, ini saya meneliti sendiri, Bib, tidak dari Kiai Imat, Bib. Saya meneliti sendiri. Setelah saya teliti dari beberapa kitab, tidak saya temukan satupun karya tulis selain karya tulisnya Syekh Ali Habib bin Abi Bakar As-Sakron yang mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah putra dari Sayyid Ahmad. Sehingga kami simpulkan bahwa sanad Ba'alwi itu terputus. Tapi saya Habib masih tetap cinta sama Habib. Saya masih cinta sama Habib. Buktinya saya sering transferi ke sama Habib. Saya masih cinta. Bahkan besok callnya Habib Ali Al-Khabsi di Solo, saya juga menghadiri, saya sama santri-santri. Iya, artinya begini, Bib. Saya mengatakan bahwa Ba'alwi itu sanadnya terputus, itu bukan berarti terus saya ini menjelek-menjelekan Habib itu enggak. Saya tetap masih cinta sama Habib dan sanad saya juga ke Habib juga banyak. Karena saya punya sanad Simtuduror, saya dari Habib Anis dari Habib Alwi dari Habib Ali Al-Khabsi yang punya karya tulis Simtuduror itu. Dan saya juga berguru dengan Habib Al-Halwi bin Hasan Al-Idrus. Dan juga kemarin saya juga belajar sama Habib Umar, walaupun hanya 10 hari di Tarim, mengikuti kajian beliau. Artinya saya ini mengatakan bahwa sanad Ba'alwi terputus bukan berarti saya membenci dan saya melakukan perlawanan kepada mereka, itu tidak, Habib. Jadi cinta kami tetap lanjut. Saya juga masih senang sama Habib Ubaidillah, dan saya juga masih tetap transferi panjenengan. Iya. Oke, Habib. Ya, gini Gus. Apa dosa antum sekarang ini mengatakan berpendapat berdasarkan yang antum kaji, yang antum pelajari sekarang ini. Iya, Habib. Antum masih menyatakan bahwa ini Habib, apa itu nggak dosa?
Nah, tadi Habib bilang tidak dosa karena itu sebuah penelitian saja. Iya, itu kan dosa. Nah ya artinya kalau tidak dosa kan berarti kan tidak keluar dari aturan syariat itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh apa itu Ustadz Abdul Somad yang mengatakan kita yang tidak percaya dengan Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasul maka keluar dari Islam keluar lah, itu kan nggak benar itu. Karena rukun Islam itu setahu saya tidak ada satupun yang mengatakan harus mengimani tentang silsilahnya Ba'alwi itu. Benar, ya. Nah, ya artinya kan tidak merontokkan keislaman saya, tidak merontokkan keimanan saya, tidak merontokkan kecintaan saya dengan para habaib, ya kan, Bib? Iya, iya. Nah, ya. Apa yang kita yakinin, dan kita yang keluar dari mulut kita itu lain dari apa yang kita yakinin. Bahwa bulan ini bukan habaib, ini bukan dzurriyyah. Ya, tapi kita menyebutnya ini habib. Dosa nggak? Ya kalau mereka yakin kalau itu dzurriyyah Rasul kemudian mereka mengadakan penipuan bahwa mereka tidak dzurriyyah Rasul ya dosa Habib karena mereka mengadakan penipuan. Tapi kalau sudah hasil melalui fatwa-fatwa beliau sudah meneliti dari beberapa silsilah yang nggak tidak dosa Habib, tidak dosa Habib. Seperti contoh ada orang mengatakan bahwa panjenengan tidak dzurriyyah Rasulullah dengan alasan-alasan tertentu tidak dosa. Tapi kalau sudah ngerti kalau panjenengan dzurriyyah Rasul dengan sanad-sanad yang menyambung ke Rasulullah kemudian tidak meyakini dengan ingkar dengan dzurriyyah Rasul, lah ini bermasalah juga gitu. Tapi kalau dilakukan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan juga dari hasil penelitian saja. Artinya apabila beliau itu menemukan kitab sejaman yang mengatakan bahwa Sayyid Ahmad mempunyai anak Ubaidillah, insya Allah beliau juga menerima juga. Ya, cuma kan ada satu sisi yang patah akibatnya untuk Kiai Imad. Dia sekarang ini dia bahwa ilmu Allah itu sudah dia kuasai. Padahal itu baru seperpersennya bahwa di Allah dari anak kalau setiap mau tidak bisa seseorang bisa jauh-jauh masuk ke itu anak bilang bahwa kita bukan orang yang menyaksikan pada saat jauh. Iya, Bib. Apakah ini bakal gimana kita menyaksikan karena yang perempuan zaman kita ini yang tahu ya Allah, yang tahu persisnya cerita sebenarnya Allah. Iya, Bib. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu itu dalam ini nggak bisa gitu. Karena kita ini hanya manusia, bukan saksi ahli pada zamannya. Iya. Gitu. Seumpamanya Habib, mau tanya Habib, seumpamanya kemudian setelah panjenengan sudah telah beritahukan bahwa panjenengan itu silsilahnya tidak nyambung ke Rasulullah. Alasannya tidak ada satupun kitab yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah putra daripada Sayyid Isa. Seumpama ya Habib ya. Kemudian panjenengan sudah tahu kalau panjenengan tidak dzurriyyahnya Rasul. Kira-kira panjenengan ikhlas enggak dikatakan tidak dzurriyyah Rasul? Ya. Ikhlas enggak? Ya, ikhlas. Ikhlas kan, Bib? Lah ya. Ikhlas Allah. Lah ya artinya seumpamanya diputuskan bahwa Ubaidillah tidak putra Sayyid Ahmad semisal, sehingga panjenengan punya pengetahuan bahwa Ba'alwi itu tidak dzurriyyah Rasul. Silsilah panjenengan yang panjenengan sodorkan ke saya itu tidak benar semisal. Maka panjenengan ikhlas kan? Artinya kalau panjenengan ikhlas kan tidak merontokkan tentang kemuliaan panjenengan, karena kemuliaan orang itu kan di ketakwaan seseorang, bukan pada silsilah dan nasab. Ani nggak peduli ya, kok percaya kan nggak peduli ya. Iya Bib, ya Bib, benar Bib. Salut Bib, saya sangat salut sama Habib yang luar biasa, yang tidak pernah peduli dengan dianggap orang itu dzurriyyah Rasul monggo, dianggap juga monggo. Karena sesungguhnya kemuliaan tidak pada nasab, tapi kemuliaan pada ketakwaan, ya kan Bib? Iya. Oke Bib, saya tetap cinta sama Habib karena Habib orang Islam dan saya merasa Habib adalah saudara saya. Oke Bib, saya juga masih istiqomah transferi Habib. Nanti kalau Habib yang butuh uang ya juga masih saya transferin Habib. Kalau punya, kalau nggak punya ya mohon maaf. Ya Habib ya. Ada sama ya nanti. Oh, makhluk ada ibadahnya ada ibadahnya nggak belajar nggak sekolah kayak itu
Ya Bib. Gitu. Jadi ya mohon maaf aja kalau ada salah kata apa, untung kita berdua jadi Ya apa Bib. salah tingkah gitu ya. Habib tasadi bilughatil arabiyyah am la Habib? Habib tasadi bilughatil arabiyyah. Aneh nggak bisa aneh. Habib nggak pernah mondok. Nggak pernah mondok, nggak pernah. Masya Allah Habib. Bib kesini aja Bib, mondok di tempatku, nanti tak ajarin kita Bib. Iya, sendiri bini ada satu itulah nggak bisa bahasa ada mundur. Ya itu syaratnya harus mondok lah itu. Ya, nah kesini aja Bib. Wah, Habib punya putra berapa ini? Anak putra satu, putri dua. Putra 1, putri 2. Istri Habib berapa? Anak satu di lima, Mustofa. Istrinya berapa Habib? Anak di Firok kemarin. Oh Habib Firok, pegatan. Saya kesini aja Bib, istrinya Bib. Kok istrinya Re? Anak-anaknya bebas kesini Bib. Mondok sini Bib. Nanti ngaji sama saya Bib, tak ajarin nanti tak beritahukan kitab-kitab yang menerangkan tentang nasab. Oke Bib? Oke. Santai Bib ya. Semoga Habib disehatkan oleh Allah, tetap iman, Islam, ihsan, selalu bahagia dan jangan melupakan saya Habib. Kalau apabila Habib masuk surga, tolong ya Bib. Ya Bib, saya Bib. Oke gitu dulu Bib ya, ini dulu Bib ya. Oke ya tak adan Bib ya. Yo Bib. Yuk, apaan Bib? Yuk, syukron. Assalamualaikum. Bisa sekalian dimanapun Anda berada, sudah kita saksikan sendiri bagaimana percakapan, perbincangan seorang kiai, ya Kiai Muharrar ini, yang beliau dari perbincangan ini yang paling bisa kita petik ya, ada salah satu perbincangan yang sangat luar biasa, yang sangat rasional. Kenapa tidak masuk akalnya Ahmad bin Isa menamai anaknya sebagai Ubaidillah, dan tidak masuk akalnya Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena Ubaidillah ini adalah nama salah satu panglima perang yang ketika itu membantai keluarga zuriyah Nabi Muhammad SAW, yaitu kejadian di Karbala. Ala panglimanya adalah Ubaidillah bin Ziyad, yang juga memainkan ketika diserahi kepala Sayyidina Husain. Ubaidillah bin Ziyad ini memainkan kepala Sayyidina Husain dengan tombaknya dan dengan dipegangi mulut-mulutnya, hidungnya, dipermainkanlah kepala itu yang sudah dipenggal. Ini kalau kita berpikir dengan logika yang waras saja, maka tidak mungkin ya seseorang menamai anaknya dengan sama dengan dengan nama seseorang yang telah melukai, membunuh keluarga kita. Itu tidak mungkin. Dan orang Ubaidillah bin Ziyad ini jelas keluarga, nama seseorang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dipakai oleh Ahmad bin Isa? Ini tidak masuk akal. Makanya tidak mungkin Ahmad bin Isa, Sayyidina Ahmad bin Isa ini menamai putra beliau dengan Ubaidillah, karena nama seseorang yang telah membantai keluarganya. Nah, ini sama halnya kita umat muslim tidak mungkin menamai anak-anak kita dengan nama Abu Lahab, Abu Jahal, ya, ini tidak mungkin. Inilah yang paling kita sebagian dari perbincangan beliau. Selain juga beliau menyentil Ustadz Abdul Somad, ya, UAS, yang mengatakan yang mengikuti atau yang membenci habaib ini ateis dan lain sebagainya. Oke ya saudaraku, kita udah dengar sendiri dari perbincangannya, maka tidak perlu kita perbanyak ulasan-ulasan. Yang paling kita tahu bahwasanya mari kita sama-sama
melaksanakan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, dan kita ikuti para ulama kiai yang benar-benar lurus memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan nilai-nilai ajaran-ajaran leluhur kita semuanya yang terbukti memang sangat memanusiakan manusia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.